Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaifa halukum jami'an ya tullabi al-kiram? Bagaimana kabar kalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di tengah pandemi ini yang sudah berlalu ya, Masya Allah, setahun lebih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman, kesabaran, serta bukan hanya sabar untuk melawan wabah COVID-19 ini, namun juga sabar dalam belajar. Dan kita akan belajar Sirah Nabawi ya untuk bagian 1 sampai 5 dengan menggunakan buku Khulasoh Nurul Yakin bagian pertama. Nanti mohon maaf bagi kalian yang baru lulus SD negeri ya, itu kan sangat jarang sekali lah membaca buku pelajaran dengan hijaiyah. Nanti di sini kita akan belajar mulai dengan huruf hijaiyah. Ya, pelan-pelan lah kita mulai dari yang tingkat pemula ya. Kita akan belajar dengan kasih harokat dulu. Nanti mungkin kelas 8 harokatnya sudah mulai berkurang, kelas 9 tidak ada harokat sama sekali, seperti itu ya. Jadi nanti Ustadz akan coba membaca dengan pelan-pelan, kemudian menerjemahkannya, menjelaskan seadanya, dalam artian tidak terlalu panjang lebar. Kemudian Ustadz memberikan ada sedikit mufrodat ya, agar kalian bisa terbantu untuk menerjemahkan pelajaran sirah kali ini. Dan seperti yang di buku ya, itu kan judul bukunya Khulasoh Nurul Yakin. Jadi asalnya itu buku Nurul Yakin, kemudian khulasoh, diringkas ya, dipadatkan agar nanti cocok untuk dipelajari, khususnya bagi mereka yang baru pemula lulusan SD menuju ke pondok pesantren. Dan ini saya sendiri sebagai guru kalian. Jika ada pertanyaan silakan email ke sini atau nanti ada Ustadz berikan nomor WhatsApp di slide bagian terakhir. Kita mulai pelajarannya. Kita masuk ke daftar isi di sini sirah bagian 1 sampai 5. Nanti ada beberapa bagian ya. Untuk semester ini sekitar sampai 30 atau 25 bagian lah. Untuk kali ini, untuk pertemuan pertama ini nanti ada 5 bagian sirah Nabawi. Daftar isinya apa saja? Yang pertama, Tuhan kita Muhammad SAW, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, Nabi terakhir, dan untuk Nabi seluruh manusia dan jin. Kemudian bagian kedua kita akan belajar nasab dan wafat ayahnya, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ya, kemudian kelahiran dan persusuan beliau. Jadi nanti kita akan jelaskan kenapa sih Nabi SAW disusui bukan oleh ibunya sendiri. Ya, kemudian untuk yang keempat wafat ibundanya beliau ya, yaitu Aminah bintu Wahab, dan pengasuhan beliau sepeninggal wafatnya ibunya. Kemudian yang kelima pengasuhan beliau oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib bin Hashim dan wafat kakeknya. Kemudian kita akan belajar setelah kakeknya wafat ini Nabi SAW diasuh oleh siapa. Nah, ini Ustadz berikan ringkasannya ya, jalan cerita di pelajaran sirah pertama kali ini yaitu bab 1 sampai 5. Yang pertama nanti kita akan belajar Nabi lahir di tahun gajah. Sebenarnya untuk sirah 1 sampai 5 ini kalian sudah tahu ya. Kan kita sudah sering belajar di masjid ya, di sekolah SD kita juga sudah belajar. Namun kita di sini belajar dengan menggunakan huruf Arabik ya, huruf hijaiyah. Jadi nanti kita belajar baca pelan-pelan. Alhamdulillah ada harokatnya kok. Jadi bagi yang sangat asing nanti terbantu dengan harokat tersebut. Nabi lahir di tahun gajah, dan kalau kalian pengen tahu nanti kalian bisa buka sirah tafsir di surah Al-Fil ya. Kemudian disusul oleh Thuwaibah ya. Thuwaibah ini kalau di buku sirah ini pembantunya Abu Thalib ya. Walaupun di beberapa buku lain ini beliau ini adalah pembantunya pembantunya Abu Lahab, yaitu pamannya sendiri sama ya. Kemudian disusul oleh Halimah, dan ini sangat ma'ruf sekali ya. Bahkan banyak muslimah yang menggunakan nama Halimah As-Sa'diyah. Kemudian selanjutnya wafat ibunda Nabi ketika beliau berusia 6 tahun, Masya Allah ya. Sudah kelas TK lah ya, TK Ndul besar itu Masya Allah sudah ditinggal oleh ibundanya. Kemudian wafat kakeknya ketika beliau 8 tahun ya, 8 tahun berarti sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD lah tuh, Masya Allah ya. Ujian yang benar-benar besar bagi seorang Nabi. Dan ini makanya Nabi itu SAW ditempa sejak kecil, makanya jiwanya besar, kesabarannya begitu mantap ya, dan sebagainya. Makanya beliau pantas ketika usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian sepeninggal kakeknya itu Abu Thalib, beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib, dan Abu Thalib ini adalah ayah dari Ali radhiyallahu an. Kemudian nanti Ali pun menikah dengan putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Fatimah. Kemudian di pelajaran terakhir di pelajaran kali ini adalah mulai dewasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai dewasa, ya sudah mulai balik. Kalau balik dalam Islam itu kan 15 tahun. Ya, jadi kalau zaman dulu seorang remaja usia 15 tahun itu harus bekerja. Kalau tidak bekerja itu aib. Ya bekerja apa sajalah. Menggembalakan kambing dan sebagainya. Kalau kita kan sekarang ini bisa jualan apa sajalah. Ya, jadi kalau sudah usia 15 tahun, khususnya laki-laki itu harus bekerja. Itu zaman dulu itu aib sekali. Ya, mulai bekerja bersama pamannya ini Abu Thalib. Pertama kali nanti kita akan belajar di pertemuan kedua selanjutnya tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdagang ke Syam. Syam itu negara di Palestina, Yordania, Libanon, ya. Itu namanya negara Syam kalau sekarang ini. Kita lanjut pelajaran selanjutnya. Kita masuk di bagian pertama yaitu kita akan mengenal sepintas Tuhan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pelajari bersama. Tetap semangat. Nah, ini yang tadi Ustaz sebutkan ya. Jadi kita belajar dengan menggunakan huruf hijaiyah. Kita baca pelan-pelan saja ya. Ustaz jelaskan sepintas saja biar tidak terlalu panjang lebar. Kita akan baca nasnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata Sayyid di sini artinya apa? Tuhan. Kita akan baca poin pertama di bagian pertama ini. Huwa Rasulullahi ilan nasi kafatan wa akhirul anbiya wa imamur rusul. Ja'a bid-dinil islami alladhi la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinun ghairah. Wa huwa min nasali sadati Quraisy. Asyrafu qabilatin fi Makkah al-Mukarramah. Wa yattasila nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi assalam. Kita akan baca, ya Ustaz baca pelan-pelan dan terjemahkan. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih beliau? Huwa, beliau ini Rasulullah, adalah utusan Allah. Jadi kalimat Rasul itu utusan. Ya, jadi misalkan Rasulul Balad, utusan negeri. Ya, jadi misalkan duta besar dan sebagainya itu namanya Rasulul Balad, ya duta negeri. Beliau adalah Rasulullah, utusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa sih beliau diutus? Ilan nasi kafah, ya. Untuk manusia secara umum, ya. Jadi baik bukan hanya orang Arab saja, ya, yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk agama Islam, baik itu sama saja orang Eropa, orang Afrika, orang Cina, termasuk juga orang Indonesia yang sangat jauh dari Arab, itu juga harus beragama Islam. Jadi Rasulnya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan bukan hanya saja beliau seorang Rasul, namun apa? Wa akhirul anbiya, dan beliau adalah Nabi terakhir. Ya, jadi sebelum Nabi Muhammad SAW yang diutus adalah Nabi Isa alaihissalam yang diutus kepada Bani Israel saja. Sedangkan ketika Nabi Isa alaihissalam sudah diangkat ke langit, ya kalau kita kan diangkat ke langit seperti di surah Al-Maidah itu. Kemudian 600 tahun kemudian diutuslah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kalau Nabi Isa di Yerusalem, di sana Filistin, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dan di Mekah ini ada Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau bukan hanya Rasul yang diutus untuk semua manusia, ya bukan hanya orang Islam, Yahudi dan Nasrani juga. Namun apa? Wa akhirul anbiya, dan beliau juga termasuk nabi yang terakhir. Dan bukan hanya itu saja, wa imamur rusul, ya. Dan beliau adalah pemimpin para rasul. Ya, jadi beliau memimpin Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam yang begitu kuat, memimpin Bani Israel, termasuk juga memimpin para nabi yang lain, termasuk ayahandanya beliau yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau walaupun paling muda, ya nabi terakhir, namun beliau adalah wa imamur rusul. Beliau adalah pemimpin para rasul. Bahkan nanti pada hari kiamat, ketika orang-orang meminta syafaat kepada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat karena ada pembahasan lebih panjang lebar, ya, namun saya ringkas di sini. Kemudian Nabi Musa juga dimintai syafaat, beliau enggan. Nabi Isa juga sama. Ya, kemudian manusia datang kepada Nabi SAW pada hari kiamat. Ya, kemudian Nabi SAW memberikan syafaat untuk manusia. Makanya beliau adalah Imam Rasul, pemimpin para Rasul. Kita akan baca yang kedua. Ja'a bidinil Islam. Beliau datang dengan membawa agama Islam. Ya, Islam itu pada asalnya artinya menyerahkan diri. Jadi ketika seseorang sudah beragama Islam, dia harus menyerahkan diri total semuanya. Ya,
ketika disuruh sholat dia harus menyerahkan diri, dia harus sholat. Ya, ketika dia disuruh untuk mengeluarkan hartanya, ya jadi harta itu kan sesuatu yang melezatkan jiwa lah. Ketika harta itu berkurang, maka jiwa itu pun akan kesal. Namun ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh untuk zakat, maka dia harus islami, harus menyerahkan diri dan ibadah-ibadah yang lainnya. Alladzi yang ibadah agama ini la yaqbalullah, tidak ada Allah itu tidak menerima agamanya yaumal qiyamah sampai pada hari kiamat kelak, ya ini kan tahun 2021, sampai nanti kiamat kita nggak tahu lah tahun berapa, dinan ghairuh, ya tidak boleh seseorang itu beragama dinan ghairuh kecuali hanya Islam saja itu. Jadi mereka-mereka yang diutus kepada Nabi Isa kemudian punya anak cucu dan sebagainya, kalau zaman sekarang tidak boleh lagi beragama Nasrani, mereka harus beragama Islam. Dan seperti yang tadi dikatakan ya, bahwasanya Nabi itu kafa untuk seluruh manusia, wa akhrul anbiya, beliau Nabi terakhir, wa imam rasul, dan beliau pun para imam dari para rasul, termasuk imamnya Nabi Isa, imamnya Nabi Musa dan sebagainya. Kemudian beliau termasuk keturunan bangsa Quraisy, ya kita akan baca yang ketiga ini, wa huwa min nasali sadati Quraisy, dan beliau termasuk dari nasal itu keturunan sadat itu jamak dari ini ya Kak ya. Jadi sayyid itu artinya tuan, kalau sadat itu tuan, para pembesarnya orang-orang Quraisy. Dan bukan hanya beliau termasuk dari keturunan Quraisy, namun apa? Asyrafu qabilatin fi Makkah al-Mukarramah, dan beliau termasuk jadi qabilah Quraisy ini termasuk qabilah yang paling mulia di Mekah. Jadi qabilah di Mekah itu banyak sekali ya. Mungkin kalau kita bahasa qabilah bingung, kita mungkin membahasakannya klan gitu. Kita yang biasa nonton film kartun itu kan klan ya, seperti itu ya. Jadi beliau termasuk klan Quraisy, dan klan Quraisy ini termasuk adalah klan yang paling mulia di Makkah. Jadi nanti silakan kalian baca surat Al-Fil ya tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW dan surat Quraisy. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melebihkan dan memuji Quraisy di antara qabilah-qabilah yang lain. Kita akan baca yang keempat, wayat tasila nasabahu, dan nasabnya beliau ya, jadi kakeknya beliau itu sampainya ke siapa sih ya, bi Ismail bin Ibrahim, dari Nabi Ismail bin Ibrahim ya, alaihi wassalam, keselamatan atas ketuanya yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Jadi pada asalnya Nabi Ismail itu bukan orang Arab ya, jadi Nabi Ismail orang mana? Orang Syam ya. Jadi Nabi Ismail itu orang Syam, ibundanya adalah Hajar, dan Hajar ini orang Mesir ya. Kemudian adiknya yaitu Ismail Ishak, ibundanya adalah Sarah dan sebagainya ya. Jadi ketika Nabi Ismail masih bayi ya dibawa ke Mekah tuh, Masya Allah ya. Dan ceritanya panjang sekali lah ya. Nanti dari Ismail memukul Zamzam, kemudian keluar Zamzam, kemudian menikah dengan perempuan Jurhum. Nah, Jurhum ini Arab ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau Nabi Ismail itu orang Syam ya, orang Palestina sana, sedangkan nanti beliau tinggal di Mekah dan menikah dengan perempuan Jurhum, dan Jurhum ini dari Arab. Nah, kemudian melahirkan anak-anak Arab ya. Makanya kalau Jurhum itu namanya Arab Ba'idah ya, Arab yang kuno banget lah seperti itu. Kemudian menikah dengan Nabi Ismail yang orang Syam, makanya anak keturunan Nabi Ismail ini namanya Arab Musta'rabah, Arab yang sudah tidak murni. Kenapa sih tidak murni? Karena sudah menikah dengan orang Syam, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kita lanjutkan selanjutnya. Pertanyaan bagian pertama. Jadi bagusnya buku Khulasoh Nurul Yakin ini ada pertanyaan ya, untuk memudahkan kita memantapkan pemahaman dari bab yang sudah kita pelajari. Pertanyaannya apa? As'ilah. Nah, as'ilah ini artinya pertanyaan-pertanyaan. Man Sayyiduna Muhammad, siapa sih Tuhan kita Muhammad ya? Bimada ja'a, dengan apa Nabi Muhammad itu datang ya? Min ayyi qabilatin abawah ya. Jadi orang tuanya itu abawah ya. Ayah dan ibunya Nabi Muhammad itu dari qabilah apa ya? Biman yattasilu nasabahu, dan Nabi Muhammad itu punya gen dari Nabi siapa sih? Ya, jadi saya ulangi lagi. Man Sayyidina Muhammad, siapa Nabi Muhammad ya? Ada jawabannya tadi di poin berapa? Silakan bisa lihat lagi. Min ayyi qabilatin abawahu ya. Oh ini dulu nih. Bima daja'a, dengan apa sih beliau datang? Ya, dengan membawa apa sih, pesan-pesan apa yang beliau bawa ya?
min ayyi qabilatin abawah, ya, keluarganya ini dari qabilah apa, ya. Qabilah itu klan, ya, kalau kalian suka nonton film itu klan, qabilah itu klan. Biman yattasilu nasabah, ya, nasabnya ini sampai ke nabi siapa. Nanti kalian murajaah lagi, ya. Silakan kalian bagusnya sih tulis, ya, biar kalian apa namanya tangannya terbiasa dengan huruf hijaiyah dan menjawab, ya, agar tahu nanti nanti ulangannya tidak jauh-jauh dari ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang bagian ketiga, untuk setiap bab itu seperti itu, ya. Jadi Ustaz bacakan di sini. Untuk setiap bab di Nurul Yakin itu yang pertama ada ringkasan, yang kedua ada pertanyaan, yang ketiga ada ringkasan lagi, Allahu a'lam. Bisa juga bingung, ya. Jadi mungkin kan sebenarnya bukunya tebal, ya. Jadi yang pertama itu pembahasan inti, yang kedua pertanyaan, yang ketiga ringkasan gitu. Jadi untuk yang kayaknya seperti ini, Kak. Jadi di Nurul Yakin ini yang diringkas, ya. Ini sebenarnya bagiannya tebal, namun kemudian diringkas, kemudian ada bab evaluasinya, ya, bagian evaluasinya, kemudian ada ringkasan. Nah, ringkasan ini sepertinya ringkasan yang benar-benar murni, yang tidak diringkas lagi. Ya, jadi kalau yang ini di kitab aslinya diringkas, kemudian hasilnya seperti ini, namun kalau yang ini memang benar-benar ringkasan dari kitab Nurul Yakin itu sendiri. Kita akan baca Al-Khulaso. Al-Khulaso itu artinya ringkasan. Sayyiduna Muhammad, Tuhan kita Muhammad, ya, beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, ilan nas ajma'in, untuk seluruh manusia. Maksudnya seluruh manusia untuk siapa saja? Untuk orang Yahudi, Nasrani, Eropa, Afrika, Cina, dan sebagainya. Semuanya di dunia ini. Ja'a bidinil Islam, ya, beliau datang dengan membawa agama Islam. Sedangkan tadi Islam artinya apa? Menyerahkan diri, disuruh sholat harus sholat, ya, diperintahkan menunaikan zakat harus menunaikan zakat dan sebagainya. Dan ingat, ya, tidak serta-merta ketika kita sholat kemudian zakat perbuatan kita sia-sia, ya, tidak. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga kepada kita semua. Wa huwa Arabi, ya, dan beliau adalah orang Arab, tapi yang tidak Arab murni, ya, karena beliau kakeknya Nabi Ismail ini bukan orang Arab, sedangkan ibunda neneknya itu dari Jurhum, ini yang Arab. Jadi namanya Arab musta'robah, Arab yang tidak murni lagi. Wa Quraisyun, beliau termasuk juga kabilah Quraisy, dan Adnan itu adalah salah satu nama kakek Nabi Muhammad SAW. Kita masuk ke bagian mufradat, ya. Untuk mohon perhatian, untuk yang bagian mufradat ini di buku Khulasatul Nurul Yakin tidak ada, dan Ustadz ini hanya membantu kalian, ya. Tadi Ustadz Danang membacanya apa sih, artinya apa? Nah, jadi kalau yang seperti ini kan mungkin kalian tidak bisa nebak, ya. Ya, kalaupun misalkan nebak untuk pemula sulit lah seperti itu. Nah, seperti ini kan artinya, ini sebelah kiri Arabnya, sebelah kanan artinya, ya. Ini saya juga bantu, ya. Jadi nanti bagi yang benar-benar pemula nanti terbantukan lah mufradat seperti ini. Jadi saya ulangi lagi. Untuk mufradat ini di buku Khulasatul Nurul Yakin tidak ada, namun saya coba membantu agar belajar kalian tidak berat. Kita akan baca mufradat bagian pertama, Arabiknya kafah, itu artinya seluruh. Ya, tadi Nabi Muhammad diutus untuk kafatan nas, untuk seluruh manusia, baik itu orang Yahudi, orang Nasrani, orang Eropa, Afrika, Cina, dan sebagainya. Yakbalu artinya menerima, ya, tadi Allahu la yakbalu illa ad-din al-Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima agama selain agama Islam. Nasal ini artinya keturunan. Tadi kalimatnya wa huwa min nasali Ismail alaihissalam. Beliau termasuk keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Sayyid tadi, ya, yang kita juga sering lah di bahasa Indonesia sering dengar, yaitu artinya tuan. Kemudian Ashraf, ya, tadi Ashraful Qabilah, ya. Jadi Quraisy itu termasuk Ashraf Qabilah yang paling mulia. Kemudian yattasilu, sampai tadi. Jadi beliau nasabnya itu sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kita masuk ke bagian yang kedua. Kita akan baca nasabuhu wa wafatu walidihi, ya, nasab dan wafat ayahnya. Jadi masya Allah, ya. Jadi kalau kita kadang mengeluh, ya, aduh saya sedang terkena musibah, saudara saya wafat misalkan kena COVID, ya, dan sebagainya, waliyadzubillah, hartanya dicuri, ya, dia sakit dan sebagainya. Kita melihat kepada ujiannya Nabi Muhammad SAW, ya, beliau masya Allah benar-benar diuji, ya, sebelum lahir ayahnya wafat, kemudian setelah lahir masih kecil ibunya wafat dan sebagainya. Nanti kita akan baca, ya, masya Allah. Jadi beliau itu benar-benar ketika kecilnya ditempa, makanya ketika usia 40 tahun sudah matang, ya, kemudian diangkat menjadi
Rasul dan memang benar-benar sudah layak menjadi nabi dan rasul, apalagi nabi akhir zaman. Kita akan baca nasabuhu wa wafatu walidihi. Nasab dan wafat ayahnya. Kita akan baca pelan-pelan. Waliduhu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ayahnya Walid, ya Walid itu artinya ayahnya. Siapa sih ayah beliau? Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kalau nama kan kita tidak usah terjemahkan lah ya. Kalau nama kita tidak usah terjemahkan. Jadi ini ayahnya, ini kakeknya pertama, ini Abdul Muttalib, ya. Ini kakeknya kedua yaitu Hashim, ini kakeknya ketiga yaitu Abdi Manaf, ini kakeknya empat ya Qusay, dan ini kakeknya yang kelima adalah Kilab. Nah, ini untuk ayahnya. Sedangkan untuk ibunya itu siapa? Wa ummuhu, dan ibundanya yaitu siapa namanya? Aminah bintu Wahab. Ibunda beliau adalah Aminah bintu Wahab. Bin Abdi Manaf, ya. Jadi ketemunya di sini. Nanti ada ringkasannya di sini di bawah. Bin Zuhair bin Kilab. Jadi di sini Kilab, ya, Zuhair, Qusay. Nah, nanti kita akan baca di bawahnya. Ini yang poin ketiga, fatajtami'u ummuhu, yaitu Aminah ini, ma'a walidihi ini, yaitu Abdillah, fi jaddihi al-khamis, ya. Di kakeknya ke berapa? Khamis 5. Wa huwa Kilab. Nah, ini Kilab, ketemu ibunya di Kilab. Kilab ketemu ayahnya di Kilab. Nah, seperti itu. Jadi jaddihi al-khamis, kakeknya yang kelima. Kita akan baca yang keempat. Walaqad tuwfiya waliduhu, ya, dan sungguh ayahnya ini telah wafat, ya. Sama tuwfiya itu diambil juga dari bahasa Arab wafat. Waliduhu ayahnya, wahwa ketika Nabi Muhammad, ya, fi batni ummihi, ketika beliau masih di kandungan ibunya tuh, Masya Allah, ya. Jadi ketika beliau belum lahir, ya, belum lahir ke dunia, masih di perut ibunya, ya, masih di kandungan ibunya, ayahnya wafat. Wa umruhu thamani asyrota sana, dan sedangkan usianya, ya, usia di sini adalah usia ayahnya, ya. Usia ayahnya itu kapan sih ketika wafat? Thamani asyrota sana, 18 tahun. Jadi Masya Allah, ya, seperti yang tadi Ustaz katakan, orang dahulu, ya, sama apakah orang Arab, Eropa, Afrika, Cina dan sebagainya, ketika usia 15 tahun itu rata-rata bekerja. Nah, ketika sudah bekerja, sudah mulai mapan, mereka akan menikah. Makanya wajar ketika sudah ini Abdullah, ya, ayahandanya Nabi Muhammad SAW itu sudah 15 tahun kemudian bekerja, selisih 3 tahun beliau merasa mapan, maka beliau pun menikah. Namun qadarullah beliau wafat, ya, sebelum melihat anaknya melahir. Wadufina, dan beliau ini dimakamkan, ya, wadufina, dan dimakamkan bil Madinah, di Madinah, ya. Walam yatruk, sedangkan ketika beliau itu meninggal, ya, walam yatruk lahu syai'an minal mal, namun ayahnya tidak mewariskan harta. Banyak kemungkinan lah, ya. Jadi ya memang sih ketika beliau usia 18 tahun menikah, ya, mapan, tapi tidak mapan sekali, ya. Atau bisa jadi beliau berdagang kemudian perdagangannya bangkrut. Banyak faktor lah. Tapi yang jelas ketika Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat oleh ayahnya itu tidak meninggalkan harta warisan. Ya, makanya nanti kita akan menyambung nanti ke persusuan beliau ketika dibawa oleh Halimah, seperti itu. Ya, jadi satu lagi, ayahnya ini, ya, wafat ketika beliau fi batni ummihi, di kandungan ibunya. Wa umruhu, sedangkan ayahnya itu ketika wafat thamani asyrota sana, 18 tahun. Wadufina, dan ayahnya ini dimakamkan, ya, dimakamkan bil Madinah, di Madinah. Kalau dulu namanya Yathrib. Walam yatruk lahu syai'an minal mal, dan beliau yaitu Abdullah ayahnya Nabi Muhammad ketika wafat tidak meninggalkan harta untuk Nabi Muhammad ataupun untuk istrinya yaitu Aminah. Kita baca selanjutnya. As'ilah, pertanyaan. Mana sabuhu min jihati abihi, ya. Sebutkan nasab Nabi Muhammad dari dari arah ayahnya, ya, tadi sampai Kilab. Nah, sebelum Kilab itu siapa saja, ya. Mana sabuhu min jihati ummihi, begitu pula nasab dari ibunya, ya, sebelum sampai Kilab itu siapa saja. Fi ayyi jaddi tajtami'u ummuhu ma'abihi, ya, di kakek siapa sih nasab beliau itu bertemu antara ayah dan ibunya. Mata tuwfiya waliduhu, kapan sih wafat ayahnya, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Aina dufina, ya,
di mana ayahnya itu dimakamkan, ya di kota apa ketika ayahnya itu dimakamkan. Ya, kita akan baca khulasahnya. Al-khulasah ringkasan, abuhu ayah Nabi Muhammad itu siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Wa ummuhu sedangkan ibunya Aminah bintu Wahab. Yaltaqi, ya yaltaqi itu bertemu, yaltaqi nasabuhuma bertemu nasab keduanya yaitu nasab ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah fi jaddihil khamis di kakeknya yang kelima. Siapa kakeknya yang kelima? Kilab, ya. Mata abuhu, ya ayahnya itu wafat wa huwa fi batni ummihi ketika masih di dalam kandungan ibunya tuh. Masya Allah, ya. Jadi benar-benar ujian yang sangat besar untuk seorang nabi. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Kita ke mufradat dulu ya, bagian kedua. Walid itu ayah. Ya, walid itu ayah. Berarti muradifnya apa? Muradif itu persamaan kata. Walid berarti persamaan katanya muradifnya adalah ab. Ya, atau di Indonesia biasanya lebih dikenal dengan abi. Nah, seperti itu ya. Jadi walid itu ab, ayah. Tajtami'u bergabung ya tadi. Wa tajtami'u nasabun nabi ya. Bergabung nasabnya nabi itu di kakek yang keberapa ya. Tajtami'u itu bergabung jad. Jad itu kakek. Ya, jadi misalkan dari ayahnya itu Abdul Muttalib ya, dari ibunya itu Wahab. Ya, seperti itu. Jad itu apa? Kakek. Baten perut ya tadi. Jadi tuwfiya abuhu hinama fi batni ummihi ya. Nabi Muhammad SAW ayahnya itu wafat ketika beliau masih di dalam kandungan ibunya. Jadi belum lahir, ayahnya sudah wafat. Yatruk meninggalkan ya tadi ketika ayahnya itu wafat di Madinah, walam yatruk syai'an minal mal. Beliau tidak meninggalkan harta ya untuk ditinggali anak sama istrinya. Mal tadi ya. Walam yatruk minhu syai'an minal mal. Beliau tidak meninggalkan sedikit pun harta. Kita masuk ke bagian yang ketiga, wiladatihi wa rodo'atihi. Tadi ya ketika ayahnya sudah wafat, kemudian beberapa bulan kemudian Nabi Muhammad SAW lahir, kemudian rodo'ah, kemudian disusui. Ya. Kalau kita baca sirah-sirah Nabi itu, kenapa sih Nabi Muhammad SAW itu disusui? Jadi adatnya orang Quraisy itu ketika melahirkan itu mereka tidak menyusui anaknya sendiri ya. Jadi mereka itu disusui oleh orang lain. Kita akan baca. Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumul itsnain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Makkah pada hari Senin, tsani asyra min Rabiul Awal, pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, walaupun ini tidak para ulama sepakat tanggal 12 Rabiul Awal tidak. Sebagian mengatakan ada 8 dan sebagainya. Tapi yang jelas kita belajar di Khulasah Nurul Yakin ini pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Kapan? Tahun berapa? Amul Fil, tahun gajah. Jadi zaman dulu ya yang perlu kita perhatikan, untuk bulan itu ada namanya ya. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Ramadan, Rajab, ya Sya'ban dan sebagainya. Tapi kalau tahunnya itu belum ditulis angka ya. Angka Hijrah itu mulai ditulis oleh Umar radhiyallahu an ketika beliau menjabat sebagai khalifah ya. Jadi beliau dan para sahabat lainnya, kita mulai tahun Islam ini kapan sih? Kemudian mereka bersepakat bahwasanya pertama kali tahun Islam itu pada masa hijrahnya Nabi. Kenapa sih hijrahnya Nabi? Karena disitulah awal perpindahan ya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Kita akan baca yang kedua. Wasumia amu wiladatihi amul fil, dan dinamakan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW itu dengan tahun gajah. Fil itu gajah. Surah Al-Fil surah gajah. Di anna Malik al-Habasyah, karena pada waktu itu Malik itu raja ya Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia ya. Arsala ama wiladatihi, ketika tahun dilahirkannya Nabi Muhammad SAW itu beliau arsala mengutus jaisan, pasukan yang sangat banyak ya ila Makkah, ke Makkah. Untuk apa sih Raja Habasyah atau yang dikenal dengan Raja Abraha ya menyerang ke Makkah ini li hadnil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah ya, karena beliau cemburu. Ka'bah itu walaupun kecil ya di tengah padang pasir, tapi kok peziarahnya banyak gitu loh. Sedangkan beliau membuat kanisah itu gereja ya di Yaman, begitu besar, indah, megah, namun yang datang itu sedikit. Kemudian beliau datang ke Mekah untuk menghancurkan
Ka'bah karena merasa iri ya bangunan yang begitu ya kayak gitulah seadanya tapi banyak pengunjungnya dan tidak pernah berhenti ya pengunjung Ka'bah itu dari jam ke jam nggak pernah berhenti 24 jam kalau kalian nonton TV Mekah itu ya itu 24 jam Ka'bah itu tidak pernah berhenti walaupun pada COVID seperti ini ya tentunya dengan kebijakan yang begitu ketat ya dengan vaksin dan sebagainya seperti itu. Kemudian wa kana fihi filun azim dan ada gajah yang sangat besar ya. Namun apa? Ketika mereka datang dari Yaman menuju ke Mekah, ketika hampir sampai di Mekah, ahlakaulahul jaish ya. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan tersebut yang begitu banyaknya dan ada pasukan gajahnya. Dalam rangka apa sih Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan yang begitu besar, begitu kuat? Ikroman li wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kemuliaan ya karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Nah, ketika pasukan gajah sudah hancur ya, kemudian apa kisah selanjutnya? Wa arda'athu ba'du ummihi ya. Ba'uda ummihi ya. Jadi Suwaibah al-Aslamiyah ya, beliau menyusui jauh dari ibunya ya. Jadi adatnya orang Makkah itu ketika bayi lahir itu tidak disusui ibunya. Allah alam. Sebagian mengatakan biar lebih terurus ya, kemudian bahasa Arabnya bagus, kemudian lebih jauh terkena penyakit karena Makkah itu kan kota besar ya. Banyak orang datang, ada yang kena penyakit ini, ada yang kena penyakit itu. Makanya kalau bayi itu rentan terkena penyakit. Makanya biasanya adatnya orang Makkah itu menyusui dengan ibu-ibu yang di luar kota Mekah. Kenapa sih? Karena tadi biar bahasanya bagus ya. Karena bahasa Mekah itu nanti campur aduk. Ada orang Persia menggunakan bahasa Persia, ya ada orang Romawi menggunakan bahasa Romawi dan sebagainya. Dan ya namanya kota tidak sebagus udara yang ada di desa. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika kecil itu dibawa ke desa bersama nanti siapa ya. Kalau ini kan yang pertama ya. Yang pertama ibu susu beliau adalah siapa? Suwaibah al-Aslamiyah. Ini Suwaibah ini siapa sih? Khodimatu amihi Abi Thalib. Beliau adalah pembantu ya. Khodimah itu pembantu, pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, ketika sudah kalau Suwaibah ini memang tinggalnya di Mekah ya. Kemudian ketika ada masa perempuan-perempuan desa ke Mekah, kemudian apa yang terjadi? Summa Halimah As-Sa'diyah. Nah, kemudian Halimah As-Sa'diyah ini membawa Nabi Muhammad SAW untuk disusui, dibawa ke desa ya yang begitu sejuk. Ila an balaghu umruhu arba'a sanawat. Jadi Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimah, kemudian diasuh ya sampai besar. Sampai usia berapa tahun sih Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepada ibunya yaitu Aminah? Arba'a sanawat ya 4 tahun. Sepintas saja, ketika nanti kalian sudah tahulah ya, Halimah itu kan beliau datang dari desa ya, dari Bani Sa'idah. Ketika datang ke Mekah itu Masya Allah ya, keledainya kurus ya. Ketika keledainya kurus sakit-sakitan, akhirnya sampai Mekah itu telat. Nah, ketika sampai Mekah itu telat, teman-teman lain ya, jadi satu kafilah itu sudah sampai semua, Halimah itu belum sampai Mekah, itu sudah dapat masing-masing bayi anak-anak orang kaya ya. Sedangkan tinggal satu bayi yang tadi bayinya yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan seperti yang tadi di bagian sebelumnya dijelaskan bahwasanya apa? Ayahnya itu ketika wafat walam yatruk minhu malan. Beliau tidak meninggalkan harta. Makanya ketika bayinya itu tinggal satu ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sendirian, belum diambil oleh ibu-ibu desa lainnya. Kenapa sih? Karena ayahnya ketika wafat itu tidak meninggalkan harta. Namun Halimah itu Masya Allah ya. Beliau melihat ada cahaya yang bersinar ya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian anaknya itu ceria, yang menyenangkan dan sebagainya. Akhirnya dibawa oleh Halimah. Nah, ketika dibawa ini Masya Allah ya, tiba-tiba keledainya kencang. Akhirnya bisa menyalip ya, membalap kawan-kawan yang sudah duluan mau pulang. Jadi sebelum sampai desa, dia sudah sampai desa duluan. Nah, itu singkat ceritanya seperti itu. Asilah ya, ini pertanyaan. Mata wulidan Nabi SAW ya. Pada tahun kapan sih Nabi Muhammad SAW itu wulida, lahir? Aina wulida, Nabi Muhammad itu lahir di kota apa? Ya,
Limadha sumya ammi wiladatihi amil fil. Kenapa sih tahun kelahirannya Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam disebut dengan tahun gajah ya? Kenapa sih? Kalian sudah tahu lah. Kalau kalian sudah hafal surat Al-Fil, kenapa sih disebut surat Al-Fil? Dan sebagainya itu sudah sangat masyhur kisah ini. Man ardo'athu ba'da ummihi. Siapa yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Tadi kan ada dua ibu ya. Ibu yang pertama yaitu yang pembantunya Abi Thalib, kemudian ibu yang kedua yang dari desa. Itu namanya siapa? Ya. Kemudian al-khulaso ini sebelum kita akhiri pelajaran kita kali ini ya. Khulaso untuk yang ringkasan bagian ketiga, wulida bi Makkah amil fil. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir di Mekah. Mekah itu nama kota ya. Kita semua tahu lah Mekah itu nama kota. Amil fil pada tahun gajah. Kalau kalian ini masyhur sekali lah surat Al-Fil, kalian sudah hafal, sudah tahu tafsirnya, sudah tahu kisahnya, bahkan bisa jadi ada filmnya dan sebagainya ya. Kalian tahu sekali lah ini. Wa ardo'athu Thwaibah al-Aslamiyah. Kemudian beliau itu tidak disusui lama oleh ibunya, kemudian disusui oleh Thwaibah ya. Thwaibah ini adalah pembantu dari Abi Thalib. Walaupun di buku-buku lain dijelaskan Thwaibah ini pembantu dari Abu Lahab. Tsumma Halimah as-Sa'diyah. Kemudian beliau disusui oleh Halimah as-Sa'diyah. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, kenapa sih Nabi itu disusui oleh perempuan yang jauh dari tempat tinggalnya sendiri? Karena orang Arab itu dulu ya, mereka suka satu ya agar anak-anaknya sehat. Jadi kalau tinggal di desa itu sehat, sedangkan Mekah itu kota besar, ya banyak penyakit dan sebagainya. Kemudian yang kedua, karena Mekah itu kota besar, maka banyak orang datang ke situ, mulai dari Persia, pakai bahasa Persia, Romawi bahasa Romawi, maka bahasanya campur aduk. Makanya minimal ada dua faktor kenapa sih bayi-bayi Mekah itu disusui ya ketika kecil, jauh dari ibu mereka, jauh dari kota mereka, karena satu ya agar mereka sehat, kuat, jauh dari penyakit, dan yang kedua agar bahasa mereka bagus, bahasa murni Arab. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.